Tapi bisa jadi betul. Itu kemudian dikembalikan pada masalah di Makkahul Mukarramah. Kalau ada bangunan yang kemudian lebih tinggi daripada menara-menara yang ada di Masjidil Haram, itu tanda. Dan itu sudah terbukti. Sebentar lagi akan ada bangunan lebih tinggi daripada itu, yang disebut dengan yang bangunan yang mengalahkan Burj Khalifah. Jadi muncul bangunan yang lebih tinggi daripada Burj Khalifah yang ada di Dubai, yang akan dibangun di Saudi Arabia. Dan itu akan tingginya mengalahkan daripada Masjidil Haram, menara-menara Masjidil Haram. Kalau itu sudah berdiri, tanda akhir zaman semakin dekat. Kenapa demikian? Maksudnya sebenarnya kiasan. Apa kiasan? Orang penting membangun lebih bagus daripada rumah mereka, daripada tempatnya Allah. Kita bayangkan ada masjid yang berpuluhan tahun tak ada perkembangan, Pak. Salah satu tanda kedatangan akhir zaman kata Nabi, kita ambil kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar, mufti Mesir, Al-Azhar, Kairo. Nama beliau Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang oleh ulama-ulama Mesir dijadikan rujukan. Kata beliau, paling tidak, itu dalam kitab beliau, tanda datangnya akhir zaman itu ada dua. Satu yang kecil, sughra, yang kedua besar, kubra. Yang besar ini hampir merata semua ulama sepakat. Ada yang mengatakan 9-10, cuma dua itu. Kalau tak 9 ya 10. Salah satu diantaranya ada munculnya Imam Mahdi, Isa alaihissalam, kemudian Ya'jud, kemudian ada lagi disebut dengan Dajjal. Itu sudah disebutkan. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain tentang Dajjal itu, tak Nabi sebutkan Dajjalnya spesifik, tapi Nabi sebutkan Dajjaluna kazzabun, sayati ala nasi Dajjaluna kazzabun. Nanti akan datang di akhir zaman Dajjaluna kazzabun, mendengar satu pembicaraan yang kalian belum pernah mendengar. Bahkan bapakmu tidak pernah dengar perkataan tersebut. Bahkan hadis tersebut tidak pernah kalian dengar. Bapak kalian pun tidak pernah dengar. Maksudnya abah di situ, nenek moyang tidak pernah dengar. Apa maksudnya? Maksudnya muncul manusia-manusia bersifat seperti Dajjal. Dajjaluna kadzabun. Ulama hadis mengatakan Dajjaluna kadzabun bukan Dajjalnya, tapi manusia yang menyerupai Dajjal. Ada tanda segitiga, di tengah-tengahnya kasih mata satu. Orang mengatakan itu Dajjal karena nanti kelak Dajjal tertulis di sini kafir, tulisannya besar kafir. Ada yang mengatakan mata satu. Ini secara sifat, sifat ataupun karakter yang tertulis di dalam hadis Nabi. Ini Dajjalnya. Tapi Nabi sebutkan Dajjaluna kadzabun. Nabi menyebutkan dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Dajjalun berarti akan muncul Dajjal. Ada sifatnya, ada. Kadzabun. Apa kadzabun itu? Pendusta. Jadi kalau ada yang dusta berarti Dajjal tuh. Terserah Bapak Ibu aja lah. Yang penting jangan sebut, "Oi Dajjal, kau pendusta kau ni." Enggak, jangan sebut. Tak boleh. Kalau ada orang pendusta kita tak boleh kata. Tapi kalimat ini Bapak Ibu menjadi persoalan bagi para ulama kita. Apa maksudnya? Akan tersebarnya orang-orang pendusta itu tersebar. Orang-orang yang pendusta itu akan tersebar. Apa maksudnya? Tersebar di sini orang-orang itu pertama mudah berdusta. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang tak takut lagi berdusta, tidak takut, karena menjadi sebuah kebiasaan habit. Jadi gini Bapak Ibu, dalam konsep kebiasaan itu begini. Sesuatu yang dipaksakan itu kemudian lama-lama menjadi terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa itu akan menjadi sebuah kebiasaan habit, dan nggak bisa lagi itu dihilangkan, sulit. Hanya saja yang bisa menghilangkan ketika dia mau memaksakan dirinya untuk merubah. Nah, yang disebut dengan kebiasaan habit tadi itu yang disebut dengan Dajjalun. Ra'suz dzunubi al-kadzibu. Kelak yang menjadi dosa paling besar itu, Ra'suz dzunubi, bapak daripada sekian dosa-dosa itu adalah dusta. Nah, Dajjal punya sifat namanya dusta. Dajjal punya sifat namanya kedustaan Dajjal itu paling tinggi di atas dustanya manusia. Bahkan ada manusia munafik itu paling tinggi dustanya Dajjal daripada kaum munafik. Artinya bapaknya kaum munafik ya Dajjal itu.
Yang paling berat bagi kita adalah munafik. Di atas munafik itu ada namanya Dajjal. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu? Kenapa kita katakan Dajjal itu bapak daripada segala kaum munafik? Karena kelak perkataan Dajjal itu bisa diyakini oleh semua umat manusia, termasuk orang-orang juga yang mengerti agama. Orang-orang mengerti agama ketika mendengar nama Dajjal, itu orang akan berbondong-bondong. Dengan imannya mereka belajar kepada Dajjal tadi. Dajjal itu dianggap alim, dianggap pintar, cerdas, padahal dusta itu. Arti dusta di sini, betul dia seorang yang dianggap pintar, tapi kepintaran Dajjal itu bukan untuk mendatangkan kita kepada Allah, tapi justru mendatangkan kita kepada kekufuran. Nah, banyak yang tertipu nanti itu Pak. Dajjal sampai misal kita kasih contoh. Andai kata Dajjal menginjakkan kakinya ke Pekanbaru, yang Tembilahan, Rengat, mana lagi? Air Molek, Lala, pokoknya daerah-daerah terpencil yang ada di Riau ini, itu akan mendengarkan suara Dajjal itu, mereka berbondong-bondong datang. Ditunjuk langit, hujan turun. Itu kelebihan. Tapi pada hakikatnya dia menipu manusia. Ada sifat manusia seperti itu sekarang. Dia menganggap diri dia lebih. Penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu beda tipis dengan Dajjal. Tapi jangan di kemana-mana pikir Bapak Ibu ya. Ini tak ada. Ini artinya Bapak Ibu, penguasa yang zalim itu sama kayak Fir'aun. Fir'aun kata dia lebih daripada Tuhan. Artinya dia sama kayak Tuhan, kata Fir'aun. Aku bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Artinya kalau ada yang seperti ini, itu dia sudah mengalahkan Dajjal itu. Sudah mengalahkan Dajjal. Dia menipu manusia. Dia menipu manusia dengan silaunya dunia. Dia tipu manusia dengan silaunya kekuasaan dan kekuatan. Sehingga manusia, mohon maaf, itu bisa tertipu. Makanya kita katakan, saat ini banyak orang tertipu dengan apa? Dengan kekuasaan. Ada penguasa yang punya kekuasaan, ada penguasa yang punya jabatan, ada yang penguasa yang punya jabatan, kekuasaan dan tempat, itu menjadi Tuhan baru. Jadi Tuhan baru sekarang itu sudah banyak. Salah satunya adalah penguasa yang zalim. Kenapa tidak? Dia bisa mencopot dan menaikkan dan menurunkan jabatan. Itu unik itu. Kau mau naik jabatan? Ya, sini. Berapa juta kau minta? Aku minta 25 juta aja. Apa jabatannya? Cleaning service. Cleaning service. Tenaga honor aja berapa? 15 juta. Bisa dia naik dan turunkan. Kalau dia tak suka, dia turunkan. Ini melebihi, Pak. Artinya adalah manusia yang mensifati sifat Dajjal itu adalah tertipu dengan silaunya dunia. Ini belum masuk, baru mukadimah. Baru mukadimah nih, Pak. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, permasalahan tanda datang akhir zaman ini, itu sangat banyak yang dibicarakan oleh Nabi dalam hadisnya. Kita ambil contoh. Ketika Nabi berkata, dalam riwayatnya kata Nabi begini, badiru bil a'malis salih fitanan qatita'il lail. Fitnah itu artinya ujian, cobaan. Nabi sebutkan dalam hadisnya qatita'il lail, qatita'il lailil muslim. Kemudian yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, ini dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata Nabi, perbanyaklah kalian berbuat kebaikan, amal bil a'mal. Karena nanti kata Nabi, itu dunia itu banyak fitnahnya. Apa fitnahnya? Ada orang-orang di malam hari mereka kemudian menjadi orang yang beriman, siangnya dia kafir. Tapi sebaliknya ada kemudian orang-orang yang di siang hari atau pagi hari beriman, malamnya kafir. Ini kita bahas artinya dalam arti terjemahan yang cukup dekat. Apa maksudnya? Orang-orang itu mudah mengatakan beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Tapi orang yang beriman kepada Allah itu sangat mudah melakukan, mohon maaf, ketertipuan mereka dengan urusan dunia menyebabkan mereka rusak akidah mereka. Bisa kafir, bisa. Kafir mungkin keluar daripada Islam tidak, tapi kufur iya. Kita ambil contoh. Kalau ada manusia yang mempertuhankan jabatan, berarti sudah kafir ya.
Ada manusia yang mempertuhankan jabatan kafir. Kafir di sini mungkin tidak keluar daripada Islam, tapi dia jatuh dalam kekufuran. Itu bukan ajaran Isa kan Pak? Ini takutnya tanda akhir zaman pula ya. Sampai sini paham ya Bapak. Malam hari dia beriman, tahajudnya jalan, duhanya oke. Maaf, malam hari tahajudnya jalan, witirnya oke. Dalam tahajud dia berdoa, tapi di pagi hari korupsi jalan juga. Tangan. Korupsi jalan juga. Mencaci menghina orang di siang jalan. Tapi kemudian menzalimi orang, menganiaya orang di siang hari juga jalan. Sampai sini paham ya? Ini sederhana maknanya. Tapi rajin dia tahajud, rajin. Bahkan mohon maaf sampai mereka mengatakan bahwa orang-orang berpandangan, oh itu saking rajinnya sholat itu. Dia sholat tahajud di dalam masjid, banyak yang mengetahui dia sholat misalkan. Atau sebaliknya, di pagi hari habis sholat subuh dia datang, kemudian sholat duha dia jalan, sholat subuh jalan, zuhur jalan, asar jalan. Orang-orang mengetahui oh dia sholatnya di masjid terus. Tapi malam hari, mohon maaf, malam hari mereka ada yang pergi habis sholat isya dia keluar malam. Ada begitu? Ada. Ini cerita nyata. Ini belum pernah saya ceritakan Bang. Ini cerita baru. Seorang perempuan, oh itu sholat rajin Pak. Kita kenal dia dan dia rajin sholatnya. Tapi mohon maaf, ternyata setelah sholat isya jam 9 atas, dia keluar dari rumahnya, naik, mohon maaf, naik Maxim. Ternyata kemana perginya? Klub malam. Ternyata perempuan kupu-kupu malam. Tak ada manusia yang tahu, dah. Karena tahunya dia rajin Pak. Dan itu mohon maaf, itu ayam kampus kalau bahasa kami. Bukan bahasa kami ya, bahasa mereka gitu ya. Ada begitu? Ada Pak. Ini tidak maksud orang yang kemudian, tapi itu tidak terlalu berbahaya dalam konteks mereka mungkin fasik, bukan munafik. Tapi yang jauh lebih berbahaya daripada tersebut ada munafik Pak. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah tujuannya memang untuk menipu manusia. Mereka beribadah kepada Allah tujuannya memang untuk menipu manusia. Memang tujuannya untuk menipu. Ada Pak. Dan sekarang banyak kita dapatkan, mohon maaf, banyak kita dapatkan. Banyak orang yang kemudian menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Dan saya tidak mengatakan siapapun di sini. Siapapun di antara mereka yang menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain, bagian daripada perbuatan demikian. Munafik itu. Nah, orang munafik inilah yang kemudian disandarkan dalam hadis ini. Yumsi mu'minan, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ini munafik pada. Dan yang munafik itu sampai kiamat tidak akan habis Pak. Semakin banyak. Karena isi akhir zaman itu nanti manusia munafik. Isinya akhir zaman itu manusia munafik. Nah, kalimat selanjutnya itu yang menunjukkan kemunafikan mereka. Kalimat selanjutnya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual agama Allah itu dengan harga dunia. Mereka jual agama Allah dengan harga dunia. Kita ambil contoh. Ada orang yang bergelar S1, S2, S3, mohon maaf, tapi mereka lulusan dari salah satu universitas ternama misalkan Muslim Iman, tapi ternyata mohon maaf mereka jadikan agama itu untuk mendapatkan tempat. Kita ambil contoh, ini sudah kita ulang berkali-kali. Ada kejadian yang sangat terhina sekali kita dibuatnya. Lembaga swadaya masyarakat kemudian berpenghasilan mungkin miliaran, gaji daripada ketuanya, kepalanya itu bisa sampai 100 juta. Mereka mencari dunia, tapi yang mereka jual siapa? Oke, baik, itu yang pertama. Yang kedua, kaum liberal. Bapak Ibu tahu kaum liberal ya Bapak Ibu ya. Mereka perjualbelikan agama itu untuk mendapatkan duit. Saya sebut namanya Ulil Absar Abdallah. Saya belum pernah sebutkan, kali ini saya sebut Bang. Ulil Absar Abdallah itu dulu menjadi kepala daripada jaringan Islam liberal. Itu pernyataan mereka, kalau tidak ada duit kami tak mau. Coba bayangkan, mereka perjualbelikan agama hanya demi uang. Mohon maaf Bapak Ibu, itu yang saat ini kita hadapi. Memang tak salah ketika kita kemudian mohon maaf, kita salat, kemudian kita kajian fikih, kita kajian ibadah,
sedekah, betul Pak, itu bagus, sangat bagus. Tapi Bapak Ibu perlu mengerti bagian-bagian daripada itu, karena yang menghasut mereka adalah manusia munafik. Manusia munafik di sini itu punya banyak tempat: liberalisme, sekulerisme, pluralisme. Jangan tersinggung ibu-ibu, feminisme, hari Valentine. Itu siapa yang buat? Kaum liberal itu. Yahudi punya Antek, dan mereka buat itu. Hari Ibu sama, Hari Buruh sama. Saya punya banyak bukunya tentang itu. Termasuk salah satunya Hari Buruh. Hari Buruh itu yang buat kaum Yahudi. Coba bayangkan fitnah akhir zaman itu begitu Pak, untuk menghancurkan kita. Muslim, mukmin kalau tidak tahu tanda ini, kita yang tertipu. Itu kan cuma biasa saja Pak. Iya, memang biasa itu. Ucapannya biasa, tapi pengaruhnya besar. Coba bayangkan sekarang pengaruh dari kalimat Valentine. Hampir setiap orang antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, mengucapkan selamat hari Valentine ya. Betul apa tak betul? Itu bukan fitnah akhir zaman, bukan Pak, tapi fitnah banget. Sulit untuk disebutkan. Anak muda sekarang mereka mengucapkan demikian. Jawaban mereka dengan akal Pak, sederhana. Apa kata dia? Coba ucapan aja kok. Harus ribet. Iya betul ya. Coba bayangkan. Itu agama yang mereka jual. Iya. Agama tidak mengajarkan demikian, kata mereka. Agama juga tidak melarang itu, kata mereka. Tapi ada sekelompok orang yang kemudian mendukung dengan mengeluarkan dalil-dalil agama tentang hal-hal hari Ibu, hari Valentine dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, untuk apa? Kalau bukan karena duit. Siapa mereka? Kaum liberal. Itu tujuan mereka Pak. Nah, itu yang disebut dengan yabi'u dinahu. Mereka menjual agama Allah tersebut bi'aradin minad dunya, dengan harga dunia. Bapak Ibu sudah tahu itu, kasus-kasus terbaru kan sudah banyak. Dari dulu sampai sekarang. Cara mereka berusaha untuk menghancurkan kita. Saya bawa buku Pak. Bukunya insya Allah baik. Seorang Dr. Omar Zaid namanya. Kata beliau nih, Invisible Hand. Invisible Hand itu tangan yang tak nampak, kata beliau. Dalam buku ini Bapak Ibu kalau membaca, begitu banyak konspirasinya Yahudi terhadap kerusakan kita, dan itu bagian daripada fitnah akhir zaman. Kata Nabi, itu bagian fitnah akhir zaman atau tanda akhir zaman yang kecil, baru yang kecil, bukan yang besar. Sekarang pertanyaannya, kalau yang besar itu seperti Dajjal itu turun betulan, kira-kira terpengaruh atau tidak? Yang kecil aja kita sudah terpengaruh. Siapa di antara kita yang tidak mau dipuji? Tidak ada Pak. Rata-rata manusia pengen dipuji. Kata Nabi, bagian daripada itu. Kelak manusia bakal banyak yang pengen dipuji, kata Nabi. Kalau sudah banyak manusia, setiap manusia pengen dipuji, tanda akhir zaman sudah datang. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Ada yang mau dipuji Bapak Ibu? Bapak Ibu pengen dipuji apa tidak? Kadang-kadang ini antara cuci otak atau mungkin tidak tahu doktrin ya Bapak Ibu. Anggap aja lah doktrin Bapak Ibu ya. Tidak usah terlalu serius Bapak Ibu ditanggapi, tapi yang jelas diimani, itu paling penting. Baik, itu yang sebenarnya tetap bisa katakan yang pertama, tapi bagian daripada yang lainnya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta yubnan nas, sampai manusia hatta nas buyutan yusunaha thumma wasyul marahil. Nanti kata Nabi, di akhir zaman itu ada orang yang kemudian berlomba-lomba mendirikan rumahnya tinggi. Nah, ini sebenarnya mesti Bapak Ibu akan berpikir maksudnya apa meninggikan bangunan itu, bangunan rumah gitu. Ada rumah-rumah yang sudah bertingkat, apakah takut banjir dengan alasannya mungkin begitu. Pekanbaru tidak usah takut banjir. Yang ditakutkan Pekanbaru itu maling aja. Lebih daripada itu Bapak Ibu. Apa maksudnya orang-orang yang meninggikan rumahnya? Membangun rumah tapi tinggi-tinggi gitu. Menghiasi rumah, pokoknya rumahnya megah-megah. Samping rumah itu musola, tak berkembang dari dulu begitu-begitu saja. Tapi rumahnya tingkat tinggi, lebih tinggi pula rumahnya daripada masjidnya lagi. Jadi tanda akhir kiamat itu salah satunya adalah tingginya rumah daripada menara masjid. Tapi insya Allah ini menara masjid ada nggak Pak? Ada Pak Ketua, menara masjid nggak ada ya. Tapi ada rumah lebih tinggi daripada ini. Atau ada, alhamdulillah, berarti belum masuk dalam tanda akhir zaman. Tapi bisa jadi betul. Itu kemudian dikembalikan pada masalah di Makkatul Mukarramah. Kalau ada bangunan yang kemudian lebih tinggi daripada menara-menara yang ada di Masjidil Haram, itu tanda. Dan itu sudah terbukti.
Dan sudah terbukti, sebentar lagi akan ada bangunan lebih tinggi daripada itu, yang disebut dengan yang bangunan yang mengalahkan Burj Khalifah. Jadi muncul bangunan yang lebih tinggi daripada Burj Khalifah yang ada di Dubai, yang akan dibangun di Saudi Arabia. Dan itu akan tingginya mengalahkan daripada Masjidil Haram, menara Masjidil Haram. Kalau itu sudah berdiri, tanda akhir zaman semakin dekat. Kenapa demikian? Maksudnya sebenarnya kiasan, Pak. Apa kiasan? Orang penting membangun lebih bagus daripada rumah mereka, daripada tempatnya Allah. Kita bayangkan ada masjid yang berpuluhan tahun tak ada perkembangan, Pak. Jalankan proposal dari satu tempat ke tempat yang lain sampai 10 tahun, begitu aja, Pak. Tidak berkembang. Tapi ada rumah, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Ada rumah bagus, mewah, lebih, pokoknya relevan. Membuatnya 1 tahun, 2 tahun selesai. Tapi relate. Ini masjid cuma tiangnya doang, 5 tahun Pak cari dana yang nggak dapat. Jangan salah. Roma itu mengucurkan dana. Bapak Ibu boleh cari informasi ini sebaik mungkin, sedetail mungkin. Kami sudah dapatkan. Roma itu mengucurkan dana, menggelontorkan dana untuk pembangunan gereja. Itu besar sekali. Termasuk salah satunya Aqua. Saya sampaikan di sini. Sebelum ini Le Minerale ya. Ada namanya merek Aqua. Merek Aqua itu di Solo, Surakarta. Dan Bapak Ibu harus tahu, perhatikan gereja-gereja yang di samping tempat produksinya Aqua, perusahaan Aqua tersebut. Itu megah. Dananya dari mana? CSR di situ, Pak. Kami sampai di situ, kami tanya. Itu Aqua yang Bapak Ibu minum. Kemana dananya? Ke situ, Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ini kami sampaikan di tahun 2009 di kota Yogyakarta. Kami sampai ke tempat itu, kita cari tahu, Pak. Betul. Tidak perlu waktu lama untuk membangun itu, Pak. Asal mereka dapat izin 1 tahun selesai. Dana bahkan melimpah, Pak. Dananya melimpah dari mana? Berbagai macam. Termasuk salah satu sumbernya Italia. Itu sangat kuat. Misi mereka cuma satu, kita ikut mereka. Kalau Anda mau ikut kami aman. Kalau Anda tak mau ya sudah. Begitu bahasanya. Kita tak bahas itu ya, tapi itu kalau dibahas lebih parah lagi, nanti mungkin bisa jadi ada yang ikut-ikutan. Jadi Bapak Ibu, perbedaan kita dengan mereka itu, kita umat muslim ini perhatian kita terhadap agama kurang. Mau tidak mau kita harus akui. Itu yang kata Nabi kelak di akhir zaman perhatian umat muslim terhadap Islam itu rendah. Ini saya sampaikan satu hadisnya. Kata Nabi begini hadisnya, Bada al-Islam al-gharib wa sayaudu kama bada al-gharib fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Itu Nabi yang bilang, kata Nabi, Islam itu muncul dengan keanehan. Orang ketika Islam datang tuh mendengarkan itu sakit telinga. Ini agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Tidak ada yang mau tahu. Semua aneh menganggap agama Islam itu. Kelak di akhir zaman agama Islam itu hilang, aneh di telinga umat muslim itu sendiri. Apa? Orang Islam aneh dengan nilai Islam. Sampai sini paham ya? Ada sunnah Nabi yang dipraktekkan oleh para ulama, ada sunnah Nabi yang dipraktekkan oleh para sahabat, ada sunnah Nabi yang kemudian dipraktekkan, kemudian dihinakan, dicaci, dimaki. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Ketika cadar dicaci dan dimaki, Allah turunkan satu penyakit namanya COVID. Semua pakai cadar, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan pandang penyakitnya, tapi pandang bagaimana Allah menunjukkan setiap orang yang menghinakan. Hampir semua orang tidak suka ketika anaknya pakai cadar. Coba bayangkan, sampai ada yang menghina, ini teroris nih, teroris. Orang bercadar dianggap teroris, padahal itu sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i mewajibkan yang namanya cadar. Coba bayangkan, Pak. Tapi ketika mereka menghina, sekali Allah turunkan COVID-19 2 tahun lamanya kita pakai cadar. Laki-laki pun pakai cadar. Bahkan dampak daripada pakai cadar itu sampai saat ini masih banyak yang pakai masker, Pak. Batuk sedikit masker kan? Coba kita ambil yang kedua, contoh yang paling kedua, celana cingkrang. Coba orang kemudian mengejek orang-orang dulu pakai celana cingkrang. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak menikmati pakai celana cingkrang? Mayoritas. Tapi tidak bisa kita sembarangan. Umat Islam akan aneh dengan itu. Aneh dengan keislaman itu sendiri. Orang sholat ke masjid, mereka hina. Ini saya dapatkan Pak tahun 2015. Saya sendiri orangnya Pak yang kena itu, Pak.
Langsung naik saya ke masjid, salah satu masjid di universitas yang ada di Yogyakarta. Apa kata mereka? Waktu itu saya naik pakai kain sarung Pak, mau sholat. Apa kata dia? Sholat kok pakai kain sarung, kayak sholat Jumat aja katanya. Maksudnya dia mau ngece saya Pak, mau menghina saya. Nah, ini teman-teman liberal ini Pak punya kerjaan. Maksudnya kalau sholat pakai kain sarung itu hanya ada di hari Jumat. Atau sholat pakai jubah itu hanya ada di hari Jumat. Hari yang lain itu pakai celana. Bagi mereka itu aneh. Sehingga mohon maaf, orang pakai jubah waktu itu. Sekarang Bapak boleh lihat, dulu orang pakai jubah itu aneh sekali, dianggap so alim. Sekarang siapa yang nggak pakai jubah? Mazhab apapun dia pakai jubah juga. Baik Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i bermadhabkan 4 mazhab itu. Rata-rata mereka pakai jubah, betul ya? Pakai jubah juga kalau sholat. Betul apa salah? Nah, begitu keadaan kita Pak. Itu baru pada aspek itu demikian, belum aspek yang lain. Sambil kita ambil contoh yang paling nampak adalah ketika sesuatu yang diharamkan kemudian mulai dihalalkan, atau mungkin bukan dihalalkan tapi dimubahkan. Ini menjadi kontroversi kita Pak. Orang Islam Muslim, termasuk permasalahan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya mengucapkan selamat kepada agama yang berbeda, agama lain. Coba bayangkan, ikut berkomentar organisasi-organisasi Islam. Muslimkah mereka? Muslim. Tapi mengapa mereka kemudian ikut-ikutan mengomentari tidak sependapat dengan pendapatnya Majelis Ulama Indonesia? Yang membuat aneh itu siapa? Sampai sini paham ya? Dulu tak ada masalah dengan nasab habaib itu. Sekarang muncul orang-orang yang membuat fitnah tentang nasab habaib. Betul atau salah nasab yang mereka miliki itu? Kalau salah kan tanggung resiko mereka. Yang jelek jangan ikuti, yang baik kalau memang nampak. Kalau nampak kebaikan ambil Pak. Kalau mereka pakai, mohon maaf, yang paling nampak adalah ketika mereka menggunakan hadis-hadis yang sahih misalkan. Tak ada masalah ikuti. Tapi kalau memang tidak ada, kalau tidak semua para habib itu betul juga, pasti ada salahnya Pak. Manusia Pak. Tapi pertanyaannya, kalau betul nasab mereka, kemudian kita menghina nasab mereka, kita menghina mereka, benarkah kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan? Tak akan pernah masuk surga karena kita tak mendapatkan syafaatnya. Syarat masuk surga satu Pak, syafaat Nabi paling tidak. Itu yang paling yang harus kita cari juga. Syafaat Nabi bagi siapa? Bagi mereka yang mereka cintai, yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang itu menjadi fitnah. Coba bayangkan fitnah yang muncul di hadapan kita. Permasalahannya sederhana, tapi kemudian hanya karena orang-orang yang kemudian punya kepentingan. Nah, kembali kepada hadis yang kedua tadi yang saya sampaikan, muncul orang-orang yang kemudian berbondong-bondong ingin memegahkan karena uang. Ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kasusnya Bapak Ibu? Salah satu sifat yang dimiliki oleh Qarun adalah ketika dia merasa diri dia punya. Apa kata Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Aku ini punya segalanya dan itu hasil pencaharianku. Orang-orang yang membangun rumah mewah, kemudian mereka isi rumah mereka dengan mewah, sesungguhnya mereka sedang mengalami penyakit dalam hati mereka. Bukan hati kami iri, tidak. Artinya sewajarnya Bapak Ibu, sewajarnya. Karena memang fitnah akhir zaman begitu Bapak Ibu. Ada orang punya rumah mewah tinggi bertingkat, tapi mohon maaf, coba cek di kiri kanannya, masih ada enggak orang yang enggak makan? Kalau masih ada orang yang enggak makan, jangan pernah bermimpi masuk surga. Karena kelak yang akan menjadi yang akan mempertanggungjawabkan itu mereka. Apa kata orang di samping itu? Kami selama rumahnya berdiri megah, kami belum pernah merasakan diperhatikan oleh mereka. Apa yang dimaksud? Jangan pernah merasakan nikmatnya surga. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Apa maksud yang kedua daripada hadis tersebut? Kelak ada orang-orang yang enggan membayar zakat tapi mau memegahkan rumah. Banyak orang yang tak mau bersedekah tapi dana mereka manfaatkan untuk memperbaiki rumah, membuat rumah megah. Artinya dorongan hawa nafsu mereka untuk membuat rumah mereka seperti surga. Bahkan mohon maaf itu tiangnya dari emas. Masih ada tetangga samping beli emas, jangankan beli emas, jangankan beli perak lagi.
Beli timah pun tak sanggup. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini kemudian menjadi penyakit di kalangan kita Bapak Ibu. Oh, sudah nampak kan? Enggak. Artinya Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak berniat menyinggung siapapun. Jangan salah niat dalam membangun rumah. Karena banyak orang yang membangun rumah, mohon maaf, hanya untuk pamer bahwa rumahnya bagus. Dan orang berbondong-bondong untuk membangun rumah indah, mewah, megah kelak di akhir zaman, kata Nabi, seperti itu. Wallahu alam, apakah perkataan itu sudah terbukti atau belum, tapi paling tidak kita melihat masih banyak kasus-kasus seperti itu yang terjadi. Orang-orang membangun rumah mereka hiasi rumah mereka hanya untuk pamer. Betul apa salah Pak? Kita ambil contoh. Ada orang foto, ini sederhana aja contohnya Pak. Foto. Kira-kira Bapak Ibu berfoto itu yang kemudian diupload di Facebook itu tujuannya apa? Bapak Ibu foto kemudian upload di Facebook, selfie gitu ya, masukkan ke dalam Facebook. Tujuannya apa? Sekarang coba katakan kepada saya, ada enggak tujuan lain selain dari untuk, mohon maaf, coba tunjukkan kepada kita, ada enggak maksud lain daripada untuk, selain daripada untuk pamer, untuk dipandang orang, untuk dipuji orang? Coba Bapak Ibu sebutkan. Kalau ada, oh untuk dokumentasi, mohon maaf, dokumentasi apa? Dokumentasi apa? Apakah mati dibawa juga? Biar anak-anak ingat? Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Kalau pengen dokumentasi, sebenarnya cukup untuk pribadi, simpan kemudian. Kalau mau print tempel Pak. Tapi sekarang tak. Bahkan momen makan pun harus bisa. Itu foto muka saja bisa jadi fitnah untuk menimbulkan perkara pamer, riya, takabur, penyakit yang paling berat Pak dalam hati manusia. Riya itu, takabur, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Apalagi kalau rumah, ini selalu upload kok. Apalagi kalau rumahnya udah bagus. Habis itu diundang orang, silakan Pak datang ke rumah kami, pindah rumah. Orang-orang akan memuji, Masya Allah, bagusnya rumah, bagus gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Salah kata. Kita cuma boleh dengki pada dua hal Pak. La hasada illa fi isnatain, kata Nabi. Tak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Satu, dengki dengan orang yang punya baca Quran bagus, hafalannya bagus, dan bertadabbur dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, boleh dengki, boleh kita iri, bukan dengki, boleh kita iri dengan orang yang punya harta tapi hartanya digunakan untuk orang yang bersedekah. Rumahnya bagus, tapi anak angkatnya banyak, anak yatimnya banyak. Silahkan, tak ada masalah, itu paling baik. Sampai sini paham Bapak Ibu? Saya punya cerita. Seorang bapak-bapak itu kalau ke masjid pakaiannya compang-camping. Pakaiannya compang-camping. Tapi pendapatannya per bulan 8 miliar per bulan. Ternyata mohon maaf itu, anak yatimnya itu lebih dari 100 orang. Ternyata yang membuat dia kaya, disampaikan kepada saya, yang membuat saya kaya bukan anak saya. Yang membuat saya kaya itu anak yatim itu 100 lebih yang kita sekolahkan. Dari mana dananya? Dari itu tadi Pak. Semakin hari semakin kaya. Dan pakaiannya, mohon maaf, pakaiannya, motornya motor butut, pakaiannya compang-camping, mohon maaf betul, kain sarungnya aja robek. Kami pernah tinggal di Yogyakarta bersama beliau, dan rumah saya tak jauh dari rumah beliau, tempat kos saya. Jadi saya tahu. Bayangkan, yang mencari manusia kayak gitu sekarang jarang. Salah kalau umat muslim kaya? Tidak salah, bahkan wajib umat muslim kaya. Wajib. Kenapa? Kalau kita miskin habis orang. Sampai sih paham Pak ya? Dulu Bapak Ibu, ini saya sampaikan, dulu tahun 2012 keluar penelitian, riset yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Yang paling banyak miskin siapa? Orang yang paling banyak apalagi kumuh siapa? Orang Islam. Betul apa salah? Salah Pak, jangan begitu. Jangan semangat kali Pak. Riset itu salah. Mereka melakukan riset itu di mana? Di negara muslim. Sekarang kita balik Pak. Coba kalau riset itu dilakukan di negara Inggris, di Cina, kemudian di Amerika, kita buktikan Pak. Yang paling banyak miskin itu muslim apa bukan? Enggak Pak. Kita ambil paling sederhana lagi, India. Coba lakukan riset di India itu.
Saya bilang sama teman saya, ente sekarang sedang di India, betul. Sekarang coba lakukan riset. Cara kaum Yahudi menghancurkan kita dengan pola pikir demikian, Pak. Cara mereka menghancurkan kita dengan demikian. Apa kata dia? Muslim itu kumuh, Islam itu kumuh, kemudian maling, kemudian pencuri, sama lah maling pencuri ya. Kemudian miskin, kata dia. Itu orang Islam. Iya, karena dia risetnya di sini, Pak. Tapi coba kalau dia riset di Cina, dia riset kemudian di India, dan itu terbukti. Rata-rata Muslim atau bukan? Enggak. Baik. Ini pola pikir yang kemudian jadi Bapak Ibu, gaya berpikir ini yang kemudian dicekoki kepada kita Bapak Ibu. Nah, kembali kepada masalah kita, itu baru dua Bapak Ibu. Begitu kondisi kita hari ini. Sudah paham Bapak Ibu? Baik, kira-kira seperti itukah kita saat ini? Belum seutuhnya, tapi sudah bisa kita lihat di beberapa tempat itu sudah ada. Kemudian yang tersebarnya tijarah, perdagangan itu tersebar di mana-mana, betul. Di dalam Al-Quran itu 75% pembahasan Al-Quran itu sosial. 75% pembahasan dalam Al-Quran itu tentang muamalah. 25-nya itu kaitannya tentang akidah. Bahkan ada yang mengatakan 23%. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 23%. Tapi sisanya adalah 70 lebih itu, atau 70, anggaplah 75%. Di dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran 75% itu pembahasannya tentang apa? Pembahasannya tentang muamalah. Tentang muamalah. Itu ada kaitannya, ada. Kaitannya dengan tijarah, kaitannya dengan administrasi, kaitannya dengan notaris, kaitannya dengan hakim pengacara dan lain sebagainya. Lingkungan, semua berkaitan di situ, Pak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sampai sini paham. Kemudian kembali kepada masalah yang tadi kita angkat. Apa maksudnya fusuh tijarah? Tersebarnya kemudian tijarah. Sekarang orang berbondong untuk melakukan tijarah, perdagangan, jual beli, apa asalkan jangan harga diri. Bahkan mohon maaf, sekarang jual beli harga diri pun kemudian mereka melakukan melalui prostitusi online. Sekarang Bapak Ibu, lebih berbahaya prostitusi online atau tidak? Kalau prostitusi biasa tempatnya tertentu, Pak, doli misal. Kemudian di Yogyakarta itu apa namanya? Yang tahu Bang? Yang tahu angkat tangan. Apa namanya di Jogja itu? Ya Allah ya Rabbi. Untung saya tak tahu, alhamdulillah lah. Sempat kau tahu bahaya juga. Kami pernah masuk soalnya Bapak Ibu. Kita tahu, tapi saya lupa tempatnya. Pokoknya di Yogyakarta juga ada di dekat rel kereta api. Artinya Bapak Ibu, dulu orang tahunya tempat. Tapi sekarang orang tak lagi tahu tempat. Ketika tempat ini dihabisi, sekarang orang bermain di online. Sekarang bermain di online tarifnya diangkat. Sekarang lebih mudah didapat di online atau di tempat yang lain. Sekarang nggak perlu lagi gigolo itu, nggak perlu. Gigolo itu nggak perlu Pak. Kenapa? Karena sudah ada gigolo online. Bayangkan, menjual harga diri di mana? Prostitusi online. Banyak pengikutnya. Wow, bukan banyak lagi Pak. Tinggal pilih. Nah, bapak-bapak yang mau nanti kasih tahu saya. Saya kasih linknya Pak. Untuk apa? Biar tahu Pak. Bukan, mohon maaf, bukan kita untuk pesan Pak. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kita permainan orang. Kalau kita tidak tahu, kita dibodohi orang. Huzaifah ibnul Yaman itu dia tanya sama Nabi dosa, bukan bagaimana meningkatkan pahala. Ditanya sama Nabi, apa saja dosa-dosa itu, kata Huzaifah. Tapi sampaikan, kata Nabi, manusia aneh itu ini. Di antara para sahabatku semua bertanya tentang bagaimana mencari pahala. Tapi ada orang di antara sahabatku, kata Nabi, namanya Huzaifah ibnul Yaman, dia cuma bertanya bagaimana dosa-dosa itu. Nabi tanya, untuk apa ente tahu dosa? Kata Huzaifah ibnul Yaman, biar aku bisa menghindari dosa. Sampai ini paham Pak? Kalau tak kuat iman jangan tanya Pak. Jangan tanya. Itu minta ampun lah pokoknya. Abang-abang depan ini jangan kasih tahu, bahaya. Makanya saya harus sebutkan karena ada di sini linknya Pak. Bahaya tuh Pak. Sampai sini paham Pak ya? Apapun mereka jual, masalahnya bukan itu Pak. Tersebarnya tijarah perusahaan perdagangan itu bukan masalah tersebarnya Pak. Tapi tersebarnya penipuan, kebohongan, tersebarnya riba, tersebarnya penipuan, pokoknya tersebarlah perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Kita ambil contoh. Jual beli online itu halal apa haram? Halal apa haram Pak? Jangan cepat-cepat mengatakan haram itu Pak. Jual beli online itu tidak ada hukumnya Pak.
Sesuatu yang tidak ada hukum itu dikembalikan pada kaidah asalnya, Pak. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Kami 7 tahun lebih membahas tentang permasalahan muamalah. Karena kebetulan saya alumni dari ekonomi syariah. 7 tahun bukan masa itu. Kaidahnya dikembalikan pada kaidah asal. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalat itu boleh. Pertanyaannya adalah dalam jual beli online tadi ada enggak unsur-unsur yang diharamkan? Ada penipuan enggak? Sekarang sudah diperbaiki, tidak lagi penipuan. Berarti bisa dikembangkan, bisa dalam permasalahan fikih tidak ada masalah. Sesuatu yang kemudian haram bisa menjadi, mohon maaf, sesuatu yang menyebabkan itu menjadi haram bisa kemudian ketika sudah dihapus dalam muamalah tidak ada masalah. Misal masalah penipuan, mereka buat bagaimana pokoknya tidak ada penipuan sedemikian rupa, ya tak ada masalah. Contoh Shopee pertama kali itu Shopee itu dihukumi oleh para ulama haram. Kenapa? Karena banyak yang tertipu dengan Shopee. Sekarang Shopee membuat satu sistem yang sangat-sangat rapat, begitu terjaga, sehingga mohon maaf tak bisa juga diharamkan mungkin. Sampai sini paham Pak ya? Tapi kemudian kita tengok ada namanya Shopee Pay di dalam Shopee tersebut, halal atau tak halal? Diharamkan oleh para ulama. Sampai sini paham Pak ya? Baik. Jadi sebenarnya di dalam muamalah itu tijarah tersebar luar tidak ada masalah. Bahkan Nabi senang ketika tijarah, setiap umatku bertijarah itu Nabi senang. Masalahnya adalah ketika bertijarah itu muncul orang-orang yang kemudian memanfaatkan kondisi. Ada orang yang bersumpah dalam tijarah mereka, tapi untuk mendapatkan keuntungan, tapi pada hakikatnya mereka nipu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Yang kedua, ada orang-orang yang menggunakan aspek tadlis, penipuan, kemudian gharar, ketidakjelasan. Kita beli barang, tidak jelas barang itu Pak. Pada hakikatnya apa? Yang sampai kepada kita tak sama dengan apa yang kita pesan. Betul apa tak betul? Jangankan itu, bahkan ada orang-orang, kata Nabi, ada orang-orang yang memang di dalam jualan itu mereka nipu orang, ada. Dan itu banyak sekali Pak. Dan sekarang kita sering nampak orang-orang nipu kita, baik lewat HP, lewat Facebook, lewat WA dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, ada orang yang jualan, mereka tutupi, mohon maaf, yang mereka tutupi apa? Yang mereka tutupi cacat daripada barang tersebut. Mereka tutupi itu cacatnya. Berani nggak mereka menyampaikan ini cacat barang ini? Ada yang berani? Sekarang tak ada yang berani Pak. Kenapa? Karena mereka tahu kalau cacatnya mereka sampaikan harganya berkurang. Betul apa tak betul? Baik. Sampai sini paham ya Bapak-Ibu ya? Ingin sampaikan permasalahan fusuwut tijarah. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan tersebar yang namanya perniagaan. Tidak ada masalah perniagaan itu tersebar karena memang itu tanda akhir zaman. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana orang-orang yang bermain dengan tijarah atau perniagaan tersebut. Ada yang kemudian menjalankan dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang kembali dengan syariat, atau ada yang kemudian menjalankan tijarah atau perniagaan tersebut keluar daripada jalur-jalur yang tidak diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW atau jalur syariat. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.